Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widya. Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya. Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, supaya kami dapat membantu untuk membahasnya. Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu. Tachia Xiaohao. Ya, kita masuk kembali pecahan, bilangan pecahan. Tadi pecahan murni, pecahan semu, dan pecahan campuran sudah kita bahas. Sekarang kita lari ke pecahan dan desimal serta persen ya. Bagaimana pengubahannya dan sebaliknya ada di buku penuntun ini ya. Tapi sebelum saya membuat perubahan-perubahan ini, saya mendefinisikan dulu yaitu bilangan desimal ya. Bilangan desimal ini sama, ada yang murni, ada yang campuran. Kalau yang murni dimulai dari 0, ini katakan A, B, C. Dengan A, B, C-nya adalah bilangan bulat positif. Oke, ya. Ini dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ada lagi yang bilangan desimal campuran. Desimal campuran adalah berbentuk A, B, C, D. Ya. Dengan A-nya lebih besar dari 0. A, B, C, D-nya bilangan bulat, bilbul pos ya. Jadi bilbul pos, bilangan bulat positif. Nah, ini adalah angka derajat paling tinggi, ini satuannya. Kalau ini nanti satuan, kalau ada 2 angka lagi AB, ini berarti puluhan. Ini 1/10, 1/100, 1/1000 ya. Nah, dari sini, dari bilangan desimal ini nanti kita bisa membuat bentuk persen. Kenapa bentuk persen dinamakan bentuk persen? Karena berbentuk gitu antara bilangan yang di belakangnya, sebelah kanannya ditandai oleh persen sini. Misalkan A. Nah, bisa juga A, B persen. A, B per C persen, dan seterusnya. Di antara ketiga bilangan pecahan, desimal, dan persen, ini ada pengubahannya ya. Nah, pengubahannya kita mulai dulu dari hal-hal yang istimewa. Kamu nanti mau jadi anak istimewa, mau jadi anak umum, apa mau jadi anak yang penuh perhatian ya. Bilangan pecahannya saya sebut setengah. Ini istimewa. Ke desimalnya gimana? Jadikan ke arah 10 setengah. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya ke arah 10 ya. Kita buat dulu sama dengan setengah dikali menggunakan keistimewaan angka 1. 2 supaya jadi 10 ini dikali 5/5. Ini berarti 5/10. Kalau sudah 10 ini berarti 0,5. 10 ini yang menunjukkan 0,5. Satu angka. Nah, persennya ini tergantung dari setengah boleh, dari 0,5 boleh. Alangkah baiknya dari 0,5 ya. 0,5 dikali 100%. Ini artinya 50%. Diperolehnya adalah pecahan-pecahan yang senilai. Pecahan murninya setengah, senilai dengan 0,5, senilai dengan 50%. Ya, nah. Dari sini kita mulai lagi hal-hal khusus. 1/4.
Ini arahkan 1/4 sama dengan 1/4 dikali per titik-titik angkanya sama menuju ke angka bilangan kelipatan 10. Ya, berarti kalau 4 ini berarti dikali 25 supaya jadi 100. 100 kelipatan 10. Nanti akan dibahas lagi khusus di bab berikutnya ya, kelipatan dan FPB serta KPK. Berarti sini 25. Ini berarti per 100 ini tinggal 25, hasilnya 0,25. Nah, sekarang saya mau dari yang bentuk pecahan supaya nanti berbeda ya. 1/4 dijadikan 100%. Nah, berarti sama dengan ini pasti dibagi menjadi 25%. Atau di sini. Lanjut lagi. Yang selanjutnya. Ini berarti adalah berapa? 1/8. Ya. Nah, sekarang saya mau rubah tidak seperti ini lagi. Saya mau dari 1/2 atau 1/4. Tergantung kamu. Kalau kita maunya dari 1/4, ini berarti 1/2 dikali 1/4. Nah, ini berarti 1/8 adalah sama dengan 1/2 dikali 1/4-nya saya jadikan yang ini 0,25. 5-nya ngikutin yang ini, dikali lagi 5/5. Berarti adalah 0,25 kali 5 dibagi 10. Ini menggunakan skema kinematika ya. 1,25 dibagi 10 artinya berapa? Bergeser ke arah kiri komanya, yaitu 0,125. Ini hasilnya adalah, kembali lagi sini ya, kita bolak-balik aja otak kita. 0,125 dikali 100%. Artinya 12,5%. Nah, di sini kamu harus benar-benar nalar kamu sederhana, logis, kritis. Dari sini baru kamu bisa buat macem-macem. Ya, 3/4. 3/4 nggak usah dipusingin. Jangan kayak itu lagi. Misalkan 3/4. Dari sini berarti 3 dikali 1/4. Jadi perkalian istimewa doang. Berarti 3/4 sama dengan 3 dikali 1/4-nya berapa? 0,25. Kalikan biasa pakai skema kinematika. Berarti adalah berapa? 0,75. Jadi tidak perlu dibagi ini terus. Kalau ini monoton. Ini kekiniannya. Di sini 3/4 saya rombak lagi ya ke pecahan ya. 3/4 dikali 100%. Karena ini istimewa saya bagi ini 25. Ini berarti 75%. Ngerti? Nah, ini dasar-dasar yang kelas 4. Nanti diolahnya di kelas 5, yaitu operasinya. Ya. Nah, pengubahan-pengubahan ini harus kamu kuasai. Bagaimana Bapak dan Ibu pembahasan soalnya? Mudah kan untuk diajarkan kembali? Sekarang Bapak dan Ibu pasti lebih yakin kan untuk mengajarkannya? Dan juga supaya Bapak dan Ibu selalu yakin untuk mengajarkan materi-materi lainnya, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. Maka dari itu, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pelatihan, silakan hubungi narahubung kami di bawah ini ya. Nantikan kami di video selanjutnya. Salam sehat. Shishi Tacha.